Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut adalah materi yang terakhir untuk kuliah kita, kuliah analisis optimasi ya. Ini merupakan rangkuman atau resume atau saya boleh bilang pengorganisasian ya secara umum dari analisis optimasi. Nah, kita akan bahas bagaimana organisasi dari masalah optimasi. Kita sebenarnya nanti ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan terutama di akhir slide ya. Ini sebagai dasar untuk memahami apa itu analisis optimasi. Sebagai pendahuluan, setidaknya dalam menentukan analisis optimasi kita bisa menggunakan dua model. Yang pertama adalah model matematis yang kita sudah bahas dari Lagrange, dari Contacre sampai ke simplex ya. Nah, pada dasarnya ini merupakan perhitungan manual lah, boleh dikatakan seperti itu, di mana model ini ditentukan dan dibentuk untuk menggambarkan sistem dari suatu proses di mana hubungan analisis bersama-sama dengan kendala menentukan respon dan prosesnya seperti apa. Nah, ini yang kita sudah bahas ya. Biasanya ada fungsi tujuan dan ada fungsi kendala, sehingga ditemukan secara proses berapakah input yang digunakan untuk menghasilkan output yang maksimum atau yang optimum. Model yang kedua adalah model black box. Yang model black box ini merupakan prosesnya sudah ada dan responnya terhadap berbagai input diperoleh melalai eksperimentasi. Ini biasanya model ini sudah dalam bentuk sistem tertentu. Contohnya adalah tabel input-output analisis. Jadi tinggal di eksperimen saja, atau beberapa software yang notabene itu merupakan hasil riset terus dimodelingkan. Nah, kalau dalam beberapa riset itu ada yang disebut dengan computable general equilibrium. Ini prosesnya seperti ini, model black box. Jadi sudah ada persamaannya ya, ini hasil riset dan sudah teruji. Berikutnya hubungan antar persamaan itu simultan. Nah, tinggal nanti dimasukkan shocknya saja, sehingga nanti berapa sih output yang optimum ya. Nanti definisi output tidak hanya produksi ya, semua kegiatan ekonomi bisa dijadikan proses output. Nah, kalau model sudah ditentukan, maka solusi dapat dilakukan dan teknik optimasi dapat dipilih dengan asumsi kriteria pemilihan yang sudah dapat digunakan. Jadi nanti kalau fungsi tujuan dengan fungsi kendala berupa persamaan, maka kita menggunakan model matematis berupa model metode Lagrange misalnya. Ya, nanti bagian akhir saya jelaskan. Berikutnya, kriteria ini penting untuk menentukan informasi yang dibutuhkan dalam optimasi. Ya, terutama kriteria-kriteria yang terkait dengan fungsi kendalanya. Nanti ini juga biasanya kalau secara nyata di dunia industri misalnya ini berdasarkan pengamatan ya, berapa sih penggunaan input yang optimum ya, penggunaan tenaga kerja yang optimum, modal yang optimum berapa dan segala macam. Nanti terbentuk modelnya itu sendiri dalam bentuk fungsi kendala. Tapi kita tidak bahas sampai sejauh sana ya. Terus berdasarkan pengamatan, maka pada syarat optimum yang menghasilkan profit atau output terbesar pada tahap rancangan memerlukan informasi tentang modal, biaya operasi, dan pendapatan. Kalau misalnya kita mencari profit, ya modelnya kita mencari model optimasi mencari profit, maka informasi apa saja yang diperlukan? Salah satunya adalah modal, biaya operasi, dan pendapatan. Ya, nanti kalau lebih detail lagi pendapatannya diturunkan lagi, misalnya jadi TR sama dengan P kali Q misalnya. Itu ya, ini yang jadi dasar untuk analisis optimasi. Berikutnya prosedur umum optimasi ya. Yang pertama, masalah umumnya dapat tertulis dalam bentuk persamaan matematis yang kita biasa sebut dengan fungsi tujuan. Nah, beberapa hal yang membedakan adalah kriteria yang berbeda, hubungan matematis yang menghubungkan kriterianya pada variabel sistem atau model. Nah, ini kriterianya bisa persamaan, bisa pertidaksamaan, bahkan kriterianya dalam bentuk fungsi kendala misal lebih dari satu. Nah, nanti kita bisa menggunakan simplex. Tuntutannya bahwa beberapa variabel sistem dapat dikendalikan. Hadirnya kendala yang membatasi penyimpangan variabel dan pentingnya kemudahan perhitungan. Ini dasarnya. Nah, beberapa pendekatan pada umumnya seperti ini ya. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan dulu. Terus berikutnya menguji fungsi kendala atau batasan yang ada dalam persoalan. Memilih sistemnya, apakah menggunakan matematis, apakah menggunakan sistem black box tadi ya.
Berikutnya mengkaji struktur sistem dan hubungan elemen-elemen sistem dan alurnya. Yang kelima, membentuk elemen. Yang keenam, menentukan kendala internal. Berikutnya, melakukan simulasi dengan menggambarkan tujuan dalam batasan variabel sistem dan menggunakan model sistem yang yaitu fungsi tujuan. Berikutnya, menganalisis masalah dan mereduksinya. Berikutnya, memeriksa model, menentukan solusi optimum. Berikutnya, dengan informasi yang diperoleh, prosedur diulangi sampai hasil yang memuaskan. Ini pada dasarnya ya. Tapi kalau fungsi Lagrange, fungsi Kuhn-Tucker ini sederhana, hanya sampai output tertentu saja. Tapi kalau simplex berulang-ulang, ini kita menguji lagi. Nanti teman-teman semua bisa bisa cek lagi bagaimana penyelesaian fungsi tujuan berdasarkan simplex. Nah, tujuannya ini dari berbagai persoalan yang dapat muncul, paling sedikit ada satu solusi. Seringkali muncul sejumlah solusi yang tidak terbatas. Ya. Dan tujuan dari optimasi adalah pemilihan sekian banyak solusi potensial terbaik yang memperhatikan kriteria yang telah ditentukan. Nah, pemilihan kriteria ini atau tujuan merupakan langkah pokok alur tiap studi. Nah, jadi misalnya kita studi kasusnya adalah efisiensi. Efisiensi kan bisa padat karya, bisa padat modal misalnya. Nah, maka dari dua itu mana yang paling optimum buat kita? Nah, kita uji juga duanya dengan hasilnya, dengan output yang paling optimum itu seperti apa. Ya, ini contohnya saja, contoh sederhananya. Nah, beberapa kriteria diharapkan dapat mengarahkan penentuan kondisi untuk merancang atau mengoperasikan sistem. Kriteria ini tergantung pada proyek yang ada. Berbeda antara riset, tahap pengembangan dan tahap rancangan ini berbeda. Misalnya kalau tahap perancangan ini sebagai dasar saja, misalkan faktor tertentu, misalnya berdasarkan data empiris kita rancang modelnya seperti apa. Nah, kalau tahap pengembangan ini dari model yang sudah ada kita mau optimumkan ke arah mana ya. Ini akan berbeda. Nah, pengaruh tujuan yang berbeda menghasilkan solusi optimal yang berbeda pula ya. Nah, contohnya ini beberapa kriteria pemilihan, ada kriteria profit, ada kriteria keuntungan investasi, ada yang sifatnya kriteria teknis. Nah, kalau kriteria profit ini kalau sistemnya ada, investasi ada dan maksimisasi keuntungan sebagai tujuan, maka JI ini sama dengan variabel lain yang dipertahankan konstan. Maka fungsi keuntungan menjadi pendapatan dari penjualan atau biaya dalam sistem. Ya, kalau bahasa sederhananya profit itu adalah TR min TC ya, TR min TC. Dan JI itu merupakan yang sifatnya konstan, variabel yang sifatnya konstan. Contohnya misalnya ini terkait dengan fixed cost. Ya, terkait dengan fixed cost. Ya. Dan terus berikutnya dalam sistem seperti ini, nilai investasi dapat diabaikan jika fungsi keuntungan atau biaya ada dalam batasan yang nilai relatif. Tapi jika absolut maka harus diperhitungkan. Ya. Dalam bentuk sederhana, keuntungan menunjukkan nilai rata-rata tahunan dan periode waktu yang tidak diperhitungkan. Dalam kenyataannya nilai uang bergantung pada waktu. Maka nanti setelah UTS nanti mungkin dibahas terkait dengan net present value dan segala macam ya. Tapi pada dasarnya kita kalau statis jangka waktu tertentu saja, tidak jangka panjang, maka kita menggunakan beberapa fungsi fungsi tujuan dengan beberapa fungsi hambatan. Berikutnya kriteria keuntungan investasi. Nah, jika dalam sistem keuntungan itu adalah P dan investasi adalah I, ini dipertimbangkan. Dalam hal ini investasi sebagai variabel dan di sisi lain investasi menurut keuntungan tahunan, maka hubungan P dan I harus diketahui. Yang paling sederhana kita adalah mencari rate of return atau R ini. Ini P-nya adalah keuntungan, I-nya adalah investasi. Jadi rate of return-nya, tingkat pengembaliannya itu berapa lama? Rate of return-nya dalam 1 tahun, 2 tahun ya. Maka rumusnya adalah ini. Rate of return-nya P dibagi dengan I. Kalau lebih besar dibandingkan 1 biasanya maka dia optimum. Ya. Nah, bentuk lainnya adalah pay off time. Ini payback period biasanya. Ini sama dengan N, sama dengan investasi dibagi dengan profitnya. Ini berapa lama? Atau berdasarkan fungsi keuntungan usaha. Ini P, ini pendapatan kurangnya dengan alpha kali I-nya. Ya, berapa ini multiplier dari I-nya. Atau realisasi bersih, ini operating cost plus alpha tambah alpha kali investasi. Atau bisa menggunakan cash flow study. Cash flow study biasanya yang paling mudah menggunakan sistem penganggaran biasanya. Ini teman-teman akuntansi lebih memahami terkait dengan ini. Ya. Dan
Terakhir, misalnya kriteria teknis. Ini beberapa kasus ya, kriteria ekonomis dapat diubah menjadi kriteria teknis. Contohnya adalah terkait dengan teori produksi. Nah, teori produksi misalnya kita menggunakan model pendekatannya Sukartawi. Misalnya menggunakan frontier analysis tapi menggunakan Sukartawi, nanti kita ketahui efisiensi teknisnya seperti apa, efisiensi harganya seperti apa, dan efisiensi ekonomisnya seperti apa. Dan ini dilakukan berdasarkan pendekatan teknis. Jadi unitnya itu tidak dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk satuan unitnya. Misal tenaga kerja ya jumlah orang ya, atau harian orang kerja, tidak dirupiahkan. Misalnya luas lahan, misalnya produksi pertanian ya, ada tenaga kerja, ada luas lahan, maka luas lahannya dalam satuan hektar atau dalam satuan meter persegi. Nah, ini pendekatan teknis, tapi kalau pendekatan ekonomis nanti sudah dikalikan dengan harganya. Ada misalnya menghitung kinerja, ini terkait dengan efisiensi misalnya. Efisiensi kalau misalnya output dibagi dengan input ya. Output bagi dengan input. Nanti outputnya itu dalam satuan tertentu, inputnya dalam satuan tertentu. Nanti menggunakan data development analysis misalnya, ini langsung bisa di running saja. Nah, data development analysis ada software sendiri, dan ini yang kita sebut dengan model black box ya. Yang kita tinggal masukkan saja. Ada kalau secara teknis lagi ada taraf ketidakmurnian dan sebagainya. Ini teman-teman MIPA biasanya. Nah, saya bisa simpulkan yang kita sudah pelajari setidaknya metode optimasi itu dapat dibagi dua. Ya. Ada fungsi tujuan tetapi dengan satu fungsi kendala, dan ada fungsi tujuan dengan lebih dari satu fungsi kendala. Nah, kalau dengan satu fungsi kendala, ini kalau dalam bentuk persamaan kita bisa menggunakan metode Lagrange. Kalau dalam bentuk pertidaksamaan fungsi kendalanya, maka kita menggunakan metode Kuhn-Tucker ya, yang kemarin. Sedangkan fungsi tujuan dengan lebih dari satu kendala, ini kita menggunakan metode simplex, pakai tabel-tabel atau pakai tableau ya. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir sedikit saja. Nah, seperti biasa, sebagai bahan latihan ya, silahkan kalian kerjakan ini soal latihan ini. Ya. Kalian kerjakan, ada 3 soal. Yang ini fungsi tujuan dengan satu fungsi kendala dalam bentuk persamaan. Berarti kalian harus sudah paham langsung ini, berarti harus pakai fungsi Lagrange. Berikutnya fungsi tujuan dengan satu fungsi kendala dalam bentuk pertidaksamaan. Berarti ini kita menggunakan metode Kuhn-Tucker. Ya, metode Kuhn-Tucker. Ini langsung saja, tidak perlu menggunakan Lagrange lagi. Langsung Kuhn-Tucker saja. Berikutnya maksimumkan fungsi tujuan ini dengan fungsi kendalanya lebih dari satu. Nah, maka kalian secara otomatis harus paham cara penyelesaian ini dengan menggunakan metode simplex. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.